Oke cuy, bertemu lagi dengan Siman. Berikut sejarah singkat bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan hingga jelang kemerdekaan, yang Siman rangkum untuk Anda semua cuy. Selamat menyaksikan. Sejarah Indonesia cuy. Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509 cuy. Di saat itu Portugis menguasai Malaka berhasil pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 dalam pimpinan Alfonso de Albuquerque cuy. Setelah menguasai area Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura cuy. Untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis cuy. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fatahillah berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis cuy. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkatnya pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 cuy. Setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda cuy. Belanda masuk Indonesia, Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman cuy. Pada saat itu Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempahan Indonesia pada tahun 1602 cuy. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan cuy. Di Sulawesi Selatan sendiri VOC mengalami dapat perlawanan menjadi dari Sultan Hasanuddin cuy. Berbagai perjanjian dibuat yang salah satunya adalah perjanjian Bongaya cuy. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda cuy. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai Yogyakarta cuy. Di Yogyakarta VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya, Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama cuy. Perjanjian ini membuat pecah kerajaan Mataram cuy. Yang sampai sekarang menjadi Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta cuy. Maka dari itu VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1800 setelah Belanda kalah dari Perancis cuy. Pada masa itu cuy, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai situ saja cuy. Belanda sendiri menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda cuy. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer Panarukan cuy. Masa ia juga tidak lama cuy. Ia digantikan oleh Johannes van den Bos cuy. Ia menerapkan sistem tanam paksa cuy. Sistem tanam paksa ini tiap desa diharuskan menyisikan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya tebu cuy. Nila dan kopi cuy. Hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan sebelumnya sebanyak 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial cuy. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun cuy. Pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang cuy. Pada saat Belanda menyerang cuy, mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942 cuy. Masa pendudukan Jepang ini selama 5 tahun cuy. Dengan rentan waktu pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 cuy. Pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia cuy. Dari Jepang sendiri selama memerintah membentuk beberapa organisasi cuy. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah PETA, Pembela Tanah Air, Putera, Heiho, Tentara Pembantu, dan lain-lain cuy. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu cuy. Pada saat Perang Dunia II cuy, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu cuy. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang cuy, dibentuklah sebuah badan yakni BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat cuy. Nama BPUPKI atau menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkahi untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka cuy. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat cuy. Vietnam untuk bertemu Marsekal Teo Chi cuy. Mereka dikabarkan bahwa pasukan JAP sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia cuy. Namun pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui radio cuy. Para pejuang bawah tanah siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan RI. Dan menolak kemerdekaan RI sebagai hadiah dari Jepang cuy. Saat Soekarno-Hatta dan Rajiman pulang ke Indonesia cuy, Sultan Syahrir mendesak agar cepat dilakukan proklamasi kemerdekaan cuy. Soekarno belum yakin Jepang telah menyerah cuy. Dan Hatta menjelaskan bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan karena akan menjadi bagian penting hak PPKI cuy. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 cuy, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan cuy. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru cuy. Mereka tidak mau pertumpahan darah di Indonesia terjadi cuy. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo mendatangi rumah Laksamana Maeda membicarakan tentang kemerdekaan RI cuy. Pagi hari sekitar jam 10 pagi tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 Soekarno tidak muncul jadi tidak bisa dilaksanakan proklamasi cuy.
Peserta rapat sendiri tidak tahu atas terjadinya peristiwa yang menimpa mereka cuy. Yaitu peristiwa Rengas Dengklok cuy. Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi cuy. Setelah kembali ke Jakarta sepulangnya dari Rengas Dengklok cuy, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarni, B. M. Diah, Sudiro dan Sajuti Melik cuy. Setelah konsep selesai cuy, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut cuy. Teks tersebut akhirnya dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 cuy. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada cuy. Namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur 56 cuy. Kediaman Soekarno. Oke cuy, itulah sejarah singkat masa penjajahan di Indonesia cuy. Terima kasih cuy udah nonton video ini sampai detik terakhir. Oke cuy, saya Siman mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton orang yang udah ngedukung channel ini.